Saya berpihak pada kubu nomor berapa? Saya mulai urutkan satu-satu dari yang paling tidak populer ya, yaitu kubu nomor 3. Saya apresiasi Pak Ganjar karena beliau itu adalah orang yang dekat dengan rakyat, jago main medsos, terbuka apa adanya dan sebagainya. Tetapi saya pikir, ini pendapat pribadi saya, jangan disomasi. Saya pikir Pak Ganjar dan timnya itu adalah salah satu orang yang kurang tahu diri. Dalam arti maksudnya adalah Pak Ganjar itu waktu memimpin menjadi gubernur di Jawa Tengah itu minim prestasi, biasa-biasa aja. Ya memang ada beberapa yang sangat kontroversial, misalkan soal angka kemiskinan itu kan sangat kontroversial, itu bisa digoreng sama kubu manapun gitu. Tetapi harus digarisbawahi bahwa itu memang minim prestasi, sedikit sekali prestasi yang bisa dibanggakan, biasa-biasa aja. Jadi kalau misalkan ada orang yang sangat biasa-biasa aja, kemudian dia nyalon pada level yang lebih tinggi, saya pikir itu agak keterlaluan. Maksudnya kalau misalkan dibandingkan dengan Pak Jokowi itu di Solo bagus, makanya dia naik level ke DKI. Di DKI dia bikin hype, makanya dia naik level berikutnya ke negara gitu. Ya betapapun itu kontroversial, betapapun itu banyak yang menjadi masalah, tetapi wajar ketika beliau naik level. Karena apa? Karena memang sudah menorehkan prestasi yang besar atau sudah menunjukkan citra dirinya itu kepada masyarakat luas gitu. Nah Pak Ganjar tidak seperti itu, jadi ngapain juga Pak Ganjar itu nyalon, karena prestasinya biasa-biasa aja, bahkan cenderung kurang gitu. Kemudian tidak ada hal besar yang beliau hasilkan gitu, tetapi berani nyalon dan berhadapan dengan orang-orang yang lain, pesaing-pesaing yang lain. Saya pikir sih pada bagian ini itu memang harus dikoreksi. Dan kemudian ditambah lagi ini masalahnya, kenapa Pak Ganjar akhirnya maju? Ternyata juga bukan kehendaknya, tetapi karena menjadi petugas partai yang disuruh, yang diminta, yang diwajibkan, yang didorong oleh Ibu Megawati. Jadi dalam hal ini masalahnya kembali lagi, ternyata Pak Ganjar tidak memiliki otoritas, tetapi otoritas itu di bawah Ibu Megawati sebagai pemimpin partai dan Pak Ganjar sebagai petugas partai. Saya selalu menggarisbawahi istilah petugas partai ini karena saya sakit hati sebenarnya dengan ini. Banyak orang-orang PDIP yang cari-cari alasan dengan petugas partai itu nggak jadi masalah, petugas partai itu jadi masalah Baraya, karena kalau misalkan mau sebut aja itu adalah kader partai, bukan petugas partai. Kader itu artinya adalah orang yang memiliki kontribusi positif, orang yang sudah menaiki jenjang tertentu pada satu partai. Sehingga ketika disebut kader partai sama seperti partai-partai yang lain itu tidak akan menyinggung siapapun. Tetapi kalau misalkan disebutnya petugas partai, maka istilah petugas itu meniscayakan ada bosnya. Di mana-mana kalau ada yang namanya petugas itu pasti ada bosnya. Iya kan? Kalau ada petugas kebersihan itu pasti ada bosnya gitu. Nah, kalau misalkan Pak Ganjar, Pak Jokowi disebut sebagai petugas partai, siapa bosnya? Itu kan yang jadi masalah, itu konsekuensi logis dari istilah, dari diksi petugas itu, karena petugas itu pasti ada bosnya gitu. Nah jadi ini dipertahankan sama orang-orang PDIP untuk apa ya? Karena tadi itu kalau misalkan sudah pro pada satu kubu udah aja terus-terusan dibela mati-matian gitu ya, walaupun tidak logis, walaupun tidak apa. Nah ini masalahnya apa? Kalau misalkan seorang presiden tidak memiliki otoritas, kalau seorang presiden kemudian dikuasai atau dikendalikan oleh orang yang lain, maka untuk apa demokrasi? Demokrasi itu kita memilih presiden, bukan memilih siapa yang akan menjadi bos dari presiden itu gitu. Jadi kalau misalkan Pak Ganjar itu masih di bawah naungan misalkan seseorang yang katakanlah memiliki otoritas yang lebih dari dirinya, untuk apa pemilu? Jadi pada akhirnya ini menjadi pangkal dari semua blunder atau kebanyakan blunder yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar misalkan dulu sempat mendekati kelompok-kelompok Islam dengan menolak kandidat Israel, kontingen Israel gitu ya, seperti itu. Itu kan ternyata juga bukan kehendak dari dirinya, tetapi ada yang membisikinya dari pihak lain, dari otoritas lain. Ya kalau seperti itu saya tentu saja menolak untuk memilih presiden yang memiliki otoritas minus, yang memiliki otoritas di bawah otoritas pihak yang lain. Karena saya memilih presiden karena dia adalah perwujudan dari kehendak saya, keinginan saya, maka dia harus memiliki otoritas penuh, kan begitu ya. Nah itu adalah alasan saya untuk menolak Pak Ganjar nomor 3. Bagaimana dengan nomor 1 dulu ya, kan nomor 1